Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elgi Parenza dengan NPM A1 Channel 25078 dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, aku akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini? Yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan kepemimpinan, membantu memahami dan mengembangkan kemampuan pemimpinan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, mempersiapkan untuk masa depan. Kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan itu merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yang berfokus pada kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, apa sih definisi dari kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti kepala sekolah atau rektor memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, mengembangkan kurikulum, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang definisi kepemimpinan pendidikan, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan pendidikan yang efektif. Kira-kira apa aja ya karakteristiknya? Yang pertama, visi dan misi. Memiliki visi yang jelas tentang pendidikan dan mampu mengartikulasikannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, kolaborasi. Mampu bekerja sama dengan guru, staf, orang tua, dan komunitas. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, empati dan komunikasi. Dan yang keenam adalah pengambil keputusan. Lalu, apa saja sih gaya kepemimpinan dalam pendidikan? Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu fokus pada inspirasi dan motivasi untuk perubahan positif. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu fokus pada pertukaran untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan visioner, yaitu memiliki visi kuat dan mampu mengarahkan orang lain menuju visi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan kolaboratif, yaitu fokus pada kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi utama pemimpin pendidikan. Apa saja sih fungsi utama pemimpin pendidikan? Yang pertama, menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan tujuan dan prosedur kerja. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama dengan anggota tim. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi anggota tim melalui pelatihan dan pembinaan. Tadi kita sudah membahas fungsi. Sekarang kita akan membahas peran para pemimpin pendidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Memimpin sekolah, mengolah sumber daya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengawas pendidikan, yaitu memantau dan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat yang lebih luas. Yang ketiga adalah guru sebagai pemimpin, memimpin pembelajaran di kelas dan memotivasi siswa. Dan yang terakhir yaitu pemimpin kurikulum, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum efektif. Keterampilan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Mampu berkomunikasi dengan guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, manajemen konflik, yaitu mampu mengelola konflik dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, pengembangan profesional, yaitu mendorong pengembangan profesional guru dan staf. Yang keempat, evaluasi dan refleksi, mampu melakukan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, membuat keputusan berdasarkan data dan kebutuhan pendidikan. Lalu, apa saja sih tantangan kepemimpinan pendidikan?
Yang pertama adalah perubahan teknologi. Yang kedua, keberagaman siswa. Yang ketiga, sumber daya. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan komunitas. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam lembaga pendidikan. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memperdayakan anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan tantangan kepemimpinan, pemimpin pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua tentang materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan yang akan saya tuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman jawab ya. Bila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab.